Pesertanya juga sebagian ada yang datang dari Jakarta. Sangat kompleks pengaruhnya bagi masyarakat. Payung Kote ini kan kalau bahasanya kan payung kertas ya. Jadi kebanggaan mereka untuk menampilkan karya seni. Sekarang batik lokal kita namanya songket. Kita selalu souvenir kita berikan songket, maka akan lebih mendunia lagi songket Silungkang ini. Dengan adanya podcast ini kan tidak seluruh kominfo mungkin di daerah kabupaten kota lain punya podcast. Behind the beauty and colonial architecture lies a gentle yet powerful heritage. Songket Silungkang. Thread by thread of gold is woven with love and patience, a symbol of cultural resilience born from a land where life's limitations are difficult to traverse. Yet, it stands out as a world-class work of art. Like intertwined threads in a weave, Songket Silungkang connects the past, present, and future. The famous of Sawah Lunto. Pak Repan, di sini sebelum kita masuk ke topik Siska kita ini Pak ya, bisa mengenal sedikit lebih jauh tentang Pak Sekda nih. Ya, mulai mungkin dari awal karir Bapak, singkat saja Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Cika Ya, atau Pak Citra Enggusti, panggilan Pak siap. Cika ya Pak. Ya. Selamat siang para pemirsa yang ada di manapun berada, terutama tentu yang di rumah ya. Ya, pastinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rovandi Abdams. Mulai bekerja mulai tahun 91 di Kabupaten Solo, kemudian 2005 kita pindah ke Solunto, 2022 kemarin pindah lagi ke Damasraya dan kembali lagi bergabung di Solunto pada Juni 2025 ini. Jadi oleh sebab itu tentu merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa kembali lagi bergabung di Kota Solunto. Ya, Demikian, Pak. alhamdulillah. Ya. Ternyata kota Sawalunto ini sulit untuk tinggalkan, Pak. Seperti pepatah juga mengatakan, Bapak mungkin terkena ini juga enggak ya? Sawalunto Bapak KKW masuk mudo keluar gaya. Jangan-jangan seperti itu, Pak. Sudah pindah ke Damasraya, tahu-tahu dengan izin Allah mungkin udah takdirnya akan kembali lagi sebagai sekretaris daerah di Kota Sawalunto. Itu menarik sekali, Pak ya. Ya. Kita ketahui ya, Pak. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 yang lalu hingga sekarang tanpa berhenti yang secara kontinu kita sampai 2025 akan menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, dari kegiatan ini Pak, secara umum mungkin Bapak bisa menerangkan kepada pemirsa di rumah tujuan secara umum dari kegiatan ini Pak. Gimana itu Pak?
Terima kasih Pak Cika. Jadi sebenarnya Sawalunto International Songket Silungkang Karnival ini merupakan suatu ide yang cemerlang Iya. untuk mempromosikan daerah. Mempromosikan ini tidak saja daerah dalam arti kata wilayah, Iya. tetapi tentu saja budaya dan kerajinan yang sudah ada di kota Sawalunto ini sejak lama, Iya. terutama songket Silungkang tadi. Songket Silungkang itu sudah menjadi semacam eh, tradisi atau keahlian bagi masyarakat Silungkang dan sekitarnya pada waktu zaman-zaman dahulu. Iya. Kemudian ini kita kembangkan dan sekarang kita buat semacam acara festivalnya oleh pemerintah daerah yang tentu saja ini akan merangsang para pengrajin untuk lebih berkreasi lagi. Misalnya saja dengan ada Siska, motifnya mungkin itu ke itu saja pada awalnya. Sekarang dikembangkan dengan berbagai macam motif yang tentu saja ini nanti akan memperbanyak corak dan akan dikenal oleh nasional maupun dunia internasional. Di samping itu Siska juga akan meningkatkan pendapatan bagi pengrajin, pengusaha atau pedagang karena pengrajin ini kebanyakan berada di sekitar Silungkang dan mereka nanti akan menjualnya kembali atau dipasarkan di Silungkang. Ini tentu juga akan mendapatkan nilai ekonomi sehingga tentu kita berharap dengan dengan seringnya event Siska tentu kebutuhan terhadap songket pemakaian songket tentu akan menjadi semakin besar sehingga pengrajin-pengrajin juga mendapat keuntungan di sana. Dan biasanya setiap Siska ini dilaksanakan, ini para pengrajin ini kewalahan ini memenuhi pesanan daripada masyarakat yang akan mengikuti event Siska ini. Jadi itu kira-kira gambarnya secara umum. Di samping kita juga tentu melestarikan budaya pakaian songket ini di Sawalunto umumnya, Sawalunto khususnya, dan tentu saja secara nasional tentu di Indonesia. Demikian Pak Cika. Jadi kelihatan sekali bahwasanya kegiatan Sista ini adalah bukan kegiatan yang kaleng-kaleng ya Pak ya, tapi memiliki efek yang sangat besar untuk Kota Sawalunto, pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga nasional. Dan kegiatan ini juga dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat seperti itu Pak. Menarik sekali Pak. Kalau berbincang demikian bahwasanya kegiatan ini ditaksir mungkin cukup besar ya Pak ya, untuk sebuah penyelenggaraan event itu cukup besar. Kalau kita boleh tahu di sini Pak, itu penyelenggaraan acara yang sebesar ini sumber dana itu bersumber dari mana itu Pak? Untuk tahun sekarang sumber dananya ini ada berbagai sumber. Yang pertama tentu dari APBD kita Kota Sawalunto sendiri, tetapi jumlahnya ini terbatas. Namun ada juga dibantu oleh Dinas Kebudayaan Provinsi melalui Pokir, salah seorang anggota DPRD Dapil Sawalunto ini, ditambah juga dari Kementerian Pariwisata ini yang selalu membantu kita. Dan ini kita padukan porsi-porsinya sesuai dengan kebutuhan kita di daerah sehingga tentu bisa terselenggara acara Siska ini dan dikemas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah ini kita rencanakan 3 hari berturut-turut nih Pak. 5, 6, dan 7 September kita laksanakan dan setiap hari ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan tentu saja puncak yang dinamakan karnaval itu atau pawai tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6. Sabtu tanggal 6 dan tentu bisa disaksikan nanti oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang datang di Sawalunto maupun juga mungkin daerah-daerah tetangga, termasuk juga mungkin pesertanya juga sebagian ada yang datang dari Jakarta. Dampaknya terhadap perekonomian atau ekonomi masyarakat. Perekonomian ya Pak misalkan. Yang jelas nanti dengan adanya pawai karnaval tadi
itu UMKM kita akan hidup. Jual belinya tentu akan lebih daripada kondisi biasa. Itu bagi UMKM. Bagi yang pengrajin tadi sudah kita sampaikan juga, tentu juga mereka dapat. Bagi pedagang juga demikian. Termasuk juga bagi desainer. Karena desainer ini kan juga memanfaatkan event Siska ini untuk mengeluarkan kreasi-kreasi mereka, bagaimana menciptakan apa namanya pakaian yang Fashion ya. Fashion penampilan terbaru ya. yang istilahnya yang wah atau yang glamur, songketnya mungkin dipadukan dengan tambahan-tambahan hiasan-hiasan atau pernik-pernik lain yang sesuai dengan temanya. Bisa saja nanti ada yang temanya mungkin kota tua, atau temanya kota tambang, atau bisa saja nanti temanya sesuai dengan kota kita, kota Kuali. Nah, ini disesuaikan dengan ide-ide dan inovasi yang dilakukan oleh desainer. Jadi saya rasa sangat kompleks pengaruhnya bagi masyarakat kita nantinya. Demikian Pak Jika. Dan menumbuh kembangkan mungkin dari menciptakan lagi semangat dari para pengrajin dan desainer-desainer yang ada di Kota Sorunto khususnya, Pak Sekda. Di kesempatan ini singkat saja, Pak, rangkaian kegiatan event Siska kita untuk tahun ini bermula dari apa, dan mungkin bisa Bapak menjelaskan rangkaiannya sedikit kepada masyarakat di rumah ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Cika. Jadi rangkaian Siska di tahun 2025 ini 3 hari, dimulai dari tanggal 5 September. Itu dilaksanakan lomba melukis payung kote. Payung kote ini kan kalau bahasanya kan payung kertas ya. Iya. Kalau bahasa Talawinya kote. Jadi melukis payung kertas yang ini diperuntukkan bagi anak-anak gitu kan. Kemudian juga ada fashion show bagi anak-anak yang berbahan songket. Ini di hari pertama. Kemudian di hari keduanya kita akan melaksanakan pawainya atau karnavalnya. Ini dilaksanakan pada malam hari. Karena suasana malam hari ini, apalagi dengan kondisi kota kita yang berada di kayak Kuali, tentu lampu-lampunya juga sangat eksotik pada malam hari. Jadi mungkin dilaksanakan pula dengan ditambah lagi dengan pelaksanaan karnaval di malam hari tadi. Itu mungkin akan lebih indah dia. Kemudian keesokan harinya juga akan dilaksanakan pada hari hari ketiga Sabtu atau tanggal 6 tadi juga akan dilaksanakan lomba fotografi. Jadi ini juga dari berbagai unsur atau dari berbagai daerah sudah datang. Mereka akan mencoba memotret pelaksanaan Siska ini, baik itu penampilan daripada kontingen atau mungkin timnya, termasuk juga memotret kawasan kota lama ini dipadukan dengan kondisi ada nuansa-nuansa songketnya. Nah, ini nanti pada hari ketiga, hari Minggu malam, ini akan dilaksanakan acara untuk pemberian pemenang atau pengumuman pemenang, termasuk lomba fotografi, begitu juga lomba Siska. Ini juga disampaikan pada hari Minggu malam. Dan mudah-mudahan tentu acara ini nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi kemas ya Pak, 3 hari berturut-turut ya, mulai hari Jumat, Sabtu dan Minggu sebagai malam puncak penyampaian penilaian. Kemudian Pak, dari event karnaval ini apa keistimewaan dari seluruh rangkaian kegiatan ini Pak? Ya, istimewanya ini seluruh desa kelurahan itu, termasuk juga OPD juga ada kelompok-kelompok masyarakat ikut tampil ya. Jadi keluar di situ keinginan mereka untuk memamerkan kreasinya berdasarkan bisa saja melalui desainer, bisa saja melalui mereka sendiri yang merancang. Ini mereka tampilkan. Jadi kebanggaan mereka untuk menampilkan karya seni di bidang songket itu saya rasa
suatu keistimewaan yang luar biasa juga kan. Iya. Karena tidak bisa sembarang tempat kita untuk bisa memamerkan keistimewaan songket ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk daerah lain untuk mengikuti kegiatan ini ya Pak ya? Oh, daerah lain banyak juga yang mendaftar, Pak. Wah, banyak, Banyak ya, yang Pak. mendaftar. Dan saya rasa pakaian songket ini kalau dulu mungkin hanya mungkin di Saulunto saja dipakai, mungkin tertentu, mungkin daerah-daerah lain juga ada. Sekarang saya pikir mungkin baik di nasional, mungkin juga di provinsi, ini ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, ini sudah berpakaian songket orang sekarang. Kalau dulu mungkin didominasi mungkin dari batik. Sekarang batik lokal kita namanya songket. Tentunya kita berharap Pak ya, songket Silungkang ini juga bisa mendunia ya Pak ya. Tidak hanya di Sumatera Barat, tapi mendunia mungkin ya Pak. Mungkin ada harapannya seperti itu Pak. Ya, Ya, harapan kita tentu memangnya arah demikian. Arah demikian. Artinya ini kita upayakan mendunia. Dan saya rasa mungkin upaya-upaya ini sudah ada kelihatan titik terangnya. Bisa saja kita di pemerintah daerah contohnya, ketika ada tamu atau ada mungkin pejabat berkunjung ke sini, kita selalu souvenir kita berikan songket dengan harapan mereka nanti memakainya, maka akan ditanya ini dari mana, dari Saulunto kerajinan dari Silungkang. Ini salah satu promosi kita, tentu diharapkan dengan mungkin pejabat atau artis yang memakai, maka akan lebih mendunia lagi songket Silungkang ini. kemudian mungkin harapan itu, mungkin harapan secara umum, harapan dari Pak Sekda sendiri tentang kegiatan ini gimana itu Pak? Secara pribadi, individu. Ya, harapan kita tentu kalau dahulu kita kan sekolah-sekolah ya, Iya. dulu berpakaian songket, dulu artinya berpakaian bahan Silungkang. Iya. Sekarang mungkin sudah agak bergeser sedikit, tidak seluruhnya lagi yang berpakaian demikian. Tentu kita berharap ke depan mudah-mudahan sekolah baik itu SD maupun SMP, tentu juga SMA, ini tentu kita harapkan koordinasi nanti dengan provinsi bisa kembali lagi ketika hari-hari tertentu misalnya mereka juga bisa berpakaian songket atau mungkin tenunan Silungkang ini. Demikian harapan saya sih secara pribadi. Untuk semua kalangan ya Pak. Ya. Baik Pak, menarik sekali dari perbincangan kita pada siang hari ini, mulai dari kita berbicara tujuan songket sampai pendanaan dan beberapa hal yang mungkin fakta menarik, harapan semuanya. Dalam kegiatan ini mungkin sudah tergambar secara nyata apa yang Bapak sampaikan tadi kepada permisa. Untuk kegiatan Siska ini mungkin kita ketahui dalam keadaan seperti yang terjadi mungkin di Nusantara ya Pak ya. Ada beberapa hal penyampaian aspirasi dari masyarakat yang pada dasarnya mungkin agak sedikit hangat ya Pak ya. Bertepatan dengan itu, bagaimana kegiatan karnaval ini tetap bisa diselenggarakan Pak? Mohon penjelasan nih dari Bapak. Ya, kita juga turut prihatin lah dengan adanya kejadian di beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa. Namun kita berharap tentu ini cepat pulih dan cepat kembali ke kondisi sedia kala. Namun kita di Saulunto sebenarnya untuk kegiatan Siska ini sudah jauh hari kita laksanakan, kita rencanakan pelaksanaannya, dan tentu sudah koordinasi dengan seluruh pihak, baik itu kementerian, dinas pariwisata di provinsi, termasuk juga kita dari berkoordinasi dengan Forkopimda. Artinya tentu sudah memperhitungkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan kegiatan event yang akan berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat, dan tentu saya rasa ini tentu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan tentu saja dilaksanakan dengan pola yang sederhana, tidak terlalu wah istilahnya. Jadi saya pikir untuk pelaksanaan tidak ada persoalan-persoalan lagi yang menjadi kendala kita. Saya rasa demikian. Semoga saja ya Pak bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Mungkin juga salah satu keistimewaannya di sini Pak ya,
tambah mungkin dari keadaan ini karena bertepatan dengan tanggal 7 September kali ya Pak ya, hari Tenun ya Pak ya. Tenun. Ya, mungkin ada sekaitannya ke sana itu Pak. Penyelenggaraan dilaksanakan di tanggal 7 ini. Betul Pak. Jadi sebenarnya rangkaiannya itu kan dilaksanakan 5, 6, 7. Jadi acara puncak untuk pemberian pengumuman pemenangnya itu di tanggal 7 bertepatan dengan Hari Tenun Nasional. Iya. Jadi acara Siska ini sekaligus dalam rangka untuk memperingati Hari Tenun secara nasional, Iya. tetapi dalam bentuk yang spesifik dari Kota Sawalunto. Terima kasih Pak Sekda atas kehadirannya. Sangat menarik bincang kita hari ini. Semoga kita bisa mengupas dan bincang-bincang lagi di topik atau tema yang berbeda di waktu dan kesempatan pada berikutnya. Ya, Dan akhir kata kami tim kreatif mohon maaf atas segala kekurangan kami Pak Sekda. Tapi sebelum itu mungkin ada pesan-pesan dari Pak Sekda sendiri untuk tim Diskominfo dikabarin ini Pak. ya, terima kasih. Kami juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo yang sudah mengundang di dalam acara podcast ini, dan sekaligus kita juga mengapresiasi dengan adanya podcast ini. Kan tidak seluruh Kominfo mungkin di daerah kabupaten kota lain punya podcast. Iya. Jadi dengan adanya podcast dari Kominfo Kota Sawalunto, tentu kita apresiasi, mudah-mudahan akan berkembang lebih jauh lagi sehingga akan menambah mungkin pendengar, atau bisa saja nanti kreasi-kreasi lain yang atau tamu-tamu lain yang diundang di acara podcast ini.